Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-181. Kali ini terambil dari Injil Markus, ya, melanjutkan pembacaan yang sebelumnya. Markus 10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-27. Apabila saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita dengan kerendahan hati untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama agar kita boleh meresapinya, ya. Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27 dengan judul perikop Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama menyelami kebenaran firman Tuhan dengan lebih mendalam, mari kita memohon hikmat pengertian yang datangnya daripada Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau bersama-sama menyelami isi hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kiranya Roh-Mu yang menuntun kami. Kami membuka hati dan pikiran kami sepenuhnya. Tuhan yang mengurapi supaya setiap benih firman yang ditabur tidak jatuh begitu saja, tetapi boleh tinggal tetap bertumbuh, berbuah, dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Singkapkan segala yang terselubung, berbicaralah ya Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perikop 181 sekali lagi adalah merupakan kelanjutan daripada perikop yang sebelumnya, ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang perceraian dan kemudian kita membahas juga tentang Yesus memberkati anak-anak. Kalau saudara seandainya kelewatan, bahkan mungkin saudara pengen belajar dari awal, silakan saudara lihat di playlist. Ya, saya sudah membuat sebuah playlist di mana di situ akan ada urutan yang tepat, ya, mulai dari perikop 1 dan seterusnya, ya.
Dan kita udah sampai di perikop 181, masih di dalam Markus pasal 10. Kali ini bahasan kita adalah tentang orang kaya yang sukar masuk ke dalam kerajaan Allah ya. Kalau saya pribadi ya, melihat hari-hari ini, memang banyak contoh-contoh orang kaya di sekitar hidup saya ya. Entah itu orang yang saya kenal, entah itu siapapun ya yang pernah saya jumpai ya, atau saya juga ngelihat di berita-berita di sosial media atau di televisi yang memang kenyataan. Kebanyakan orang kaya itu seperti arogan ya, karena mereka merasa berduit atau beruang. Jadi banyak kali punya arogansi yang membuat mereka merendahkan orang lain atau memperlakukan orang lain semena-mena tanpa ada belas kasihan. Nah, kira-kira apakah ayat firman ini sedang membahas hal yang sama, saudaraku? Sebenarnya enggak juga ya, tapi bisa kita implikasikan ya dalam kehidupan kita. Menjadi teguran juga dalam hati dan kehidupan kita, saudaraku ya. Kalau seandainya saudara salah satu orang yang mendengarkan firman ini dan saudara merasa bahwa kehidupan saudara sudah berkecukupan, bahkan berkelimpahan, bahkan saudara punya bisnis yang luar biasa, besar, saudara bahkan punya aset mungkin triliunan, saudara punya warisan yang mungkin bisa diwariskan kepada 7 turunan gitu ya, nggak habis-habis, atau saudara mungkin saudara nggak ada yang sejajar dengan Elon Musk ya. Elon Musk dan SpaceX-nya mungkin belum sampai sana ya. Yang kabarnya uangnya itu berapa puluh ribu triliun ya. Saya lupa pastinya. Yang pasti kalau seandainya saudara adalah satu daripada di antara orang kaya di dunia ini, maka tidak kebetulan firman Tuhan berbicara bagi saudara. Ada sebuah peringatan dari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Sebelum kita masuk dalam perenungan, saya mau mengajak saudara terlebih dahulu memahami konteks ya. Ya, saya sangat jengkel dengan banyak orang-orang non-Kristen di luar sana yang sok-sok mengaku mereka mu'alaf ya, tetapi mereka mengupas firman Tuhan dengan sembarangan, dengan tidak melihat konteks, mencomot ayat dan kemudian mengasumsikan dengan pikiran mereka yang hidup di zaman sekarang. Sekali lagi saya mau mengajak saudara bahwa tulisan Alkitab ini adalah pemikiran orang Yahudi yang ditulis di abad 1 dan 2. Artinya dekat dengan kisah Yesus, jadi berita Injilnya itu pasti akurat. Tapi kita harus memahami bahwa sudut pandangnya adalah sudut pandang bangsa Yahudi Semitik ya. Jadi mereka punya tata krama dan budaya Semit yang harus kita pahami. Tidak bisa kita menggunakan sudut pandang kita orang Indonesia memahami. Apalagi dengan gaya-gaya bahasa yang kita harus selami ya, yang jelas berbeda. Sekali lagi, saudaraku ya. Fokus apa yang Yesus sampaikan tentang orang muda yang kaya ini sebenarnya disebutkan juga dari beberapa Injil ya. Di Matius 19 juga ada, di Lukas 18 juga ada. Jadi ada 3 sudut pandang, Markus, Matius, dan Lukas itu menulis hal yang sama mengenai orang muda yang kaya ini. Jadi kita mendapatkan informasi bahwa orang muda ini kaya, masih muda, dan memiliki kedudukan. Seperti saya, tentu tidak saudaraku ya. Saya tidak sekaya itu ya. Saya masih berjuang bersama Tuhan saudaraku ya. Dengan kata lain, ia adalah sosok yang dianggap sukses menurut standar dunia. Wah, kalau zaman sekarang siapa ya saudara ya? Kalau di eranya saya ya, jelas yang menciptakan Facebook ya. Siapa namanya saudaraku? Saya lupa lagi namanya. Yang menciptakan atau yang membuat Facebook itu ya. Dia bisa dibilang muda, kaya, dan punya kedudukan ya, yang tinggi di dalam perusahaannya sendiri, saudara. Nah, dalam masyarakat Yahudi saat itu, orang seperti ini
kaya, muda, punya kedudukan, sukses, pasti akan muncul pemikiran yang sama di kebanyakan orang. Sebuah afirmasi, sebuah peneguhan, pasti dia diberkati Tuhan. Jadi sekali lagi ya, image kaya, masih muda, memiliki kedudukan, sukses, pasti dalam sudut pandang orang kebanyakan ia akan dilabeli pasti diberkati Tuhan. Karena ada keyakinan umum pada masa itu, kekayaan itu adalah sama dengan tanda berkat Allah. Namun pemuda kaya ini punya satu pertanyaan yang sudah menunjukkan ada masalah sebenarnya. Markus 10:17 ia berkata apa? Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Perhatikan, dia sangat meyakini untuk mendapat hidup kekal, dia harus berbuat sesuatu. Apa yang harus kuperbuat? Jadi mentalitas dari pemuda kaya ini, keselamatan dapat diperoleh dengan usaha atau prestasi. Nah, ini sangat khas pemikiran banyak orang Yahudi di masa itu, saudaraku ya. Mereka terbiasa berpikir semakin taat, semakin saleh, semakin banyak perbuatan baik, maka semakin layak di hadapan Allah, semakin disayang Tuhan. Zaman sekarang semakin banyak persembahan, semakin diberkati Tuhan, disayang Tuhan. Waduh, saudaraku ya. Itu pemikiran kita yang mungkin ada di antara saudara yang masih terbelenggu dengan pemikiran ini. Ya, padahal tidak seperti itu, saudaraku ya. Menariknya di sini, saudaraku, Yesus tidak langsung menyerang soal kekayaan yang ia miliki. Yesus terlebih dahulu malah mengingatkan tentang hukum Taurat. Saudaraku ya. Apa yang Yesus sebutkan? Mari kita perhatikan di sini. Engkau tentu mengetahui segala perintah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara perhatikan di sini, Yesus mengingatkan tentang hukum Taurat. Tapi apakah itu seluruh hukum Taurat atau 10 perintah Tuhan? Ternyata tidak. Itu hanya bagian perintah Tuhan yang mengatur hubungan dengan sesama. Ya, pemuda ini pun langsung menjawab dengan bangga, dengan sumringah, dengan keberanian. Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Secara lahiriah ia tidak membunuh, ia tidak mencuri, ia tidak berzina. Ia menghormati orang tuanya. Ia tampaknya saleh. Tetapi Yesus melihat sesuatu yang rusak, yang lebih dalam. Ya, karena sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, yang Yesus katakan tadi adalah hukum dengan sesama. Saudara tentu jangan lupa ya, bahwa ada 4 hukum pertama itu yang berbicara soal mengasihi Tuhan. Ya. Markus 10 ayat 21. Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Ini menarik ya. Di pembacaan yang lain saya tidak menemukan ayat ini, tetapi di dalam Markus itu dijelaskan. Jadi Matius, Markus, dan Lukas itu menulis sesuatu yang berbeda, tetapi bukan kontradiktif. Perbedaan itu seperti orang melihat mobil dari depan, orang melihat mobil dari samping, dan orang melihat mobil dari dalam mobil itu sendiri. Mereka punya deskripsi yang berbeda, tetapi tidak kontradiktif, malah justru saling melengkapi. Dan itulah indahnya Injil, saudaraku ya. Ditulis orang berbeda, tetapi nafasnya sama. Diinspirasi oleh Roh Kudus. Nah, Yesus di sini sebelum ia menegur pemuda kaya ini, ia sudah terlebih dahulu mengasihinya. Yesus menaruh kasih kepadanya. Yesus nggak arogan ya.
Yesus nggak merasa bahwa ini orang sombong banget kamu, langsung ditemplak. Saya percaya Tuhan melihat kesungguhan hati orang muda kaya ini. Dia pengen mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Ya, perkataan Yesus bukanlah kemarahan, melainkan kasih. Dengan lemah lembut ia mengungkapkan penyakit rohani yang ada di dalam hati pemuda kaya ini. Dengan cara apa, saudaraku? Ia berkata, jualah apa yang kau miliki. Ya. Apakah Yesus melarang semua orang kaya? Tidak, saudaraku. Tetapi ketika ayat ini dibaca, ya, hanya satu kekuranganmu, pergilah jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin. Yesus menantang pemuda ini. Engkau boleh bilang kau sudah melakukan segala hukum atau perintah Tuhan dari masa mudamu. Tetapi Tuhan menantang untuk satu hal yang lebih mendalam. Karena Tuhan ingin menyingkapkan hati orang muda ini. Dia berkata bahwa dia mengasihi Tuhan, dia melakukan perintah Tuhan. Tapi Tuhan menyingkapkan bahwa ada ilah lain di dalam hati pemuda ini. Ayat ini tidak lantas dipukul rata kepada semua orang kaya, saudaraku ya. Nanti saudara berasa insecure, harus jadi kaya, harus jual seluruh harta dan kasih orang miskin gitu ya. Ini kasus hanya untuk Yesus menelanjangi kesombongan hati pemuda kaya ini. Dia pikir dia di pandangan orang banyak itu adalah orang yang luar biasa sukses dan diberkati Tuhan. Tapi di hadapan Yesus, Tuhan menyingkapkan. Yesus menyingkapkan apa yang dalam hatinya. Dia masih sayang hartanya. Dia masih cinta uangnya, saudaraku ya. Dan ini tidak berlaku kepada semua orang, saudaraku. Sekali lagi, Yesus menyingkapkan hati, apa yang ada dalam hati pemuda itu dengan pertanyaan itu. Jualah segala milikmu, berikanlah kepada orang miskin dan ikutlah aku. Abraham kaya, Ayub kaya, Yusuf dari Arimatea juga kaya. Zakheus bahkan tetap memiliki harta setelah bertobat. Jadi masalahnya tuh bukan jumlah uangnya, saudaraku. Masalahnya tuh siapa yang menjadi tuannya. Siapa yang menjadi Tuhan di dalam hati pemuda kaya ini. Karena sesungguhnya bagi orang muda ini, uang sudah menjadi ilahnya. Ya, kita harus mengakui zaman sekarang uang bisa disebut sebagai berhala modern. Masa itu ya bisa disebut juga, makanya kita ditantang apakah kita akan mengikuti Tuhan atau mengikut mamon. Mamon itu artinya mamona, keuntungan, saudaraku ya. Jadi mamon atau uang itu bisa menjadi berhala modern. Saudara mungkin tidak menyembah patung, tetapi saudara punya berhala dalam hati saudara, yakni sesuatu yang lebih saudara cintai lebih daripada Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi dan kekuatanmu. Segenap kan sepenuhnya, saudaraku ya. Tapi kalau ada yang kita utamakan selain daripada Tuhan, nah itu dia. Kalau saya pun ditantang hari ini, saudaraku, yang melakukan seperti yang dilakukan Abraham, membawa anak satu-satunya yang ia dapatkan dari masa tuanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan, tentu saya tidak mau. Tapi sekali lagi, kasus ini pun tidak berlaku buat semua orang, karena ini adalah ujian bagi Abraham untuk mempersembahkan Ishak di atas Gunung Moria. Ya, saudaraku ya, saya juga tidak sekuat itu iman saya. Maka saya mau katakan, saudara yang melewati ujian dan pencobaan yang hebat, itu karena saudara adalah memang orang-orang yang mampu menanggung segala perkara itu. Ya, saya belum tentu sanggup melalui ujian yang saudara lalui. Dan sebaliknya, saudara juga tidak pernah tahu ujian yang saya lalui. Karena setiap kita itu punya sisi lemah yang berbeda, saudaraku ya. Tapi ingat, jangan sombong karena itu semua.
tetap bergantung, berharap, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berharap zaman sekarang bukan lagi patung, bisa jadi uang, bisnis, jabatan, popularitas, pasangan, bahkan pelayanan. Ada banyak contoh rumah tangga pecah gara-gara pelayanan. Saudaraku, sebenarnya jangan saudara mengutamakan hal yang bukan pokok. Pelayanan itu baik, saudaraku ya. Tapi kalau sampai membuat rumah tangga saudara sudah tidak lagi hangat, habis waktumu di gereja, gak ada waktumu bersama pasanganmu, gak ada waktumu untuk bersama anakmu, anakmu tumbuh kembang tanpa didikanmu, tanpa perhatianmu, engkau sibuk semingguan, habis waktu dalam pelayanan dan bekerja di ladang Tuhan katanya. Dan saudara pikir bahwa itu menyenangkan Tuhan? Ada hal prioritas yang kau lupakan. Apalagi kalau seandainya suamimu kecewa atau istrimu kecewa, engkau pelayanan terus, kau tidak punya waktu dengan mereka, anakmu sedih, saudara sudah jadi batu sandungan. Dan itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Jangan jadikan itu berhala. Makanya pester-pester juga ya dikira-kira lah gembala kalau ngejadwalin orang pelayanan. Orang juga pengen punya waktu family time di akhir pekan. Mungkin mereka mau jalan keluar kota, mungkin mau liburan ke taman atau kemana gitu ya. Jalan-jalan maksudnya ke taman atau ke tempat wisata. Jangan kita selalu memaksakan kehendak kita atau apa istilahnya, memberikan atau menyuntikkan pemikiran kita, menakut-nakuti jemaat. Kalau kamu tidak pelayanan, kamu akan mengalami ini itu, hukuman Tuhan. Kalau tidak setia ini itu. Jangan, saudaraku. Setiap rumah tangga itu ada otoritas Tuhan atasnya. Karena saya berpikir gini, rumah Tuhan itu adalah tubuh kita, saudaraku ya. Dalam perkara rumah tangga, maka kepala dalam rumah tangga itu adalah suami. Maka saudara pun, gereja pun harus tunduk kepada itu. Ya, jangan pernah berpikir bahwa gereja itu cuma bicara soal suatu denominasi. Enggak. Bagi saya, keluarga itu sebuah lembaga terkecil yang sebenarnya inilah gereja juga sebenarnya, saudaraku ya. Ketika seisi rumah mengikuti Tuhan, itu gereja juga. Ketika papa mamanya mengajari seisi rumahnya takut akan Tuhan, mengikuti Tuhan, ya itu gereja juga sebenarnya. Ya, saudaraku ya. Nah, lihat sekarang bagaimana respon dari pemuda ini. Ia sedih. Ia pergi dengan sedih, mukanya menjadi muram, lalu pergi dengan sedih. Markus 10 ayat 22. Dia mengaku mengasihi Allah, tapi sebenarnya hatinya terikat pada hartanya. Perhatikan sini, saudaraku. Muram, pergi dengan sedih. Ia tidak marah, ia tidak membantah perkataan Yesus. Ia sedih karena ia sadar Yesus benar. Yesus benar. Ia ingin hidup kekal, tetapi ia tidak ingin melepaskan tuannya. Ya. Dan Markus 10 ayat 23 itu adalah sebuah kejutan besar bagi para murid. Alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Para murid terkejut. Mengapa? Karena mereka hidup di dalam budaya pada masa itu yang percaya kalau orang itu kaya, muda, sukses, punya kedudukan penting, pasti mereka diberkati Tuhan, pasti mereka dikenan Tuhan, pasti mereka punya hidup kekal. Tapi ternyata Yesus bilang apa? Orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau orang seperti ini saja, kata murid-murid dalam hatinya, susah masuk kerajaan Allah, maka siapa yang bisa masuk? Lalu Yesus berkata, memberikan ilustrasi tentang unta. Markus 10 ayat 25, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum
daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Itu ada banyak tafsiran populer saudaraku ya, tetapi sebagian besar ahli Alkitab itu sepakat. Yesus sedang menggunakan gaya bahasa hiperbola seorang rabi. Seorang rabi mengajar itu kadang-kadang hiperbola. Itu gaya sastra atau gaya bahasa mereka pada masa itu di dalam mengajar. Mengajak orang untuk menguras pikirannya dan menggunakan logikanya dengan baik, saudaraku ya. Ya, ini salah satu contoh ya. Mustahil seperti gajah masuk dalam lubang semut. Nah, betul. Bisa nggak gajah masuk dalam lubang semut? Ya nggak bisa, saudaraku ya. Nggak mungkin, itu sukar sekali. Sama seperti onta masuk dalam lubang jarum itu nggak mungkin. Mustahil. Dalam sudut pandang mata kita tuh pun mustahil. Bahkan onta kalaupun disembelih kemudian dipotong-potong tetap sulit dimasukin ke dalam lubang jarum, saudaraku ya. Tetap sulit, saudaraku. Mau dicacah sampai hancur juga tetap sulit. Saking mustahilnya. Tapi Yesus berkata apa? Puncak daripada pesan Yesus. Markus 10 ayat 27. Bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Jadi inti dari perikop ini bukan soal uang. Bukan soal kekayaan. Tetapi saudaraku, keselamatan itu tidak bisa dibeli. Ya. Keselamatan itu tidak bisa dibeli dengan amal, dengan ibadah, dengan perbuatan baik. Ya, saudaraku. Tapi sekali lagi jangan dipotong-potong nih ya khotbahnya ya. Ini akan menjadi penjelasan yang lain. Yesus sedang menekankan bahwa keselamatan itu semata oleh karena iman. Oleh anugerah pemberian Tuhan. Tapi saya nggak bilang bahwa kita jangan berbuat baik, tidak perlu berbuat amal, tidak perlu beribadah, enggak. Keselamatan yang sejati akan membawa kita ke dalam pertobatan sejati. Dan pertobatannya sejati akan membawa kita di dalam perubahan hidup pula. Yang sejati, yang berkarakter, yang serupa dengan Yesus. Ya, saudaraku ya. Karena Roh Kudus diam dalam hidup kita. Ada kehidupan dalam hidup kita. Yesus mengibaratkan kehidupan itu seperti pokok anggur dan ranting-ranting. Kita ini ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur. Asal kita melekat dengan Yesus, maka kehidupan ilahi akan mengalir. Perbuatan baik akan mengalir. Pertolongan akan mengalir. Perbuatan amal akan mengalir. Tapi bukan dari diri kita. Dan motivasinya juga bukan supaya kita dapat keselamatan. Enggak. Tapi karena Yesus melakukannya, maka aku pun melakukannya. Karena aku menyukai apa yang Yesus lakukan. Seperti lembu muda yang menuruti langkah daripada lembu yang senior, ya saudaraku ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, orang muda ini memiliki moralitas, kekayaan, status, reputasi, tetapi semuanya tidak cukup. Keselamatan itu adalah anugerah Allah. Ya. Dan untuk menjawab pertanyaan daripada saudara dan juga pertanyaan dari saya di awal sebelum saya menyampaikan renungan ini, mengapa banyak orang yang jahat tetap kaya? Itu mungkin pertanyaan saudara juga. Mazmur 73, seorang pemazmur bernama Asaf pun pernah bergumul, mengapa orang fasik hidup senang? Ia melihat orang jahat makmur, orang sombong berhasil, orang licik kaya raya. Ya, mungkin di negara ini saudara mungkin juga benci dengan pejabat-pejabat korup, para koruptor. Kita capek-capek bayar uang pajak, mereka yang nilep, saudaraku ya. Kita juga marah. Kenapa? Ya, Asaf pun hampir kecewa kepada Tuhan. Asaf itu nama orang, saudaraku ya, bukan asap dari api, saudaraku ya. Asaf, A-S-A-F ya. Nama seorang pemazmur, ya. Jawabannya, kekayaan itu bukan ukuran keselamatan. Kekayaan bukan ukuran kerohanian. Kekayaan bukan bukti seseorang berkenan kepada Tuhan. Saya ada mengenal orang ya yang kaya luar biasa.
ya, yang kadang menyetel lagu-lagu rohani dan bernyanyi lagu-lagu rohani, himne-himne di dalam gereja, tetapi tetap arogan, ya, menindas orang lain, mengintimidasi, berasa punya harta, memperlakukan orang semena-mena, lain di mulut, lain di hati. Masuk gereja kayak orang yang paling suci, bernyanyi sampai meneteskan air mata mungkin, tetapi tidak punya belas kasihan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan tanda kerohanian, ini tanda orang munafik sebenarnya. Lukas 12 ayat 15 berkata, kehidupan seseorang tidak tergantung dari kekayaannya. Tuhan dalam kedaulatannya mengizinkan orang baik kaya, orang jahat bisa juga kaya. Orang baik kadang miskin, orang jahat juga kadang miskin juga. Ya, karena tujuan Tuhan tentu bukan membuat semua orang kaya, saudaraku ya. Tujuan utama daripada Tuhan adalah membawa manusia kepada pertobatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita periksa hati kita. Apakah saudara adalah orang kaya? Tapi adakah sesuatu yang lebih saudara cintai daripada Kristus? Ya, kekayaan itu harusnya menjadi titipan Tuhan sebenarnya, saudara harus mengingat ya. Dalam budaya Yahudi di masa itu, di abad pertama itu, kekayaan biasanya dipakai untuk menolong janda miskin, anak-anak yatim, menolong orang miskin juga. Jangan pakai kekayaan untuk menindas, mengeksploitasi, merendahkan orang lain. Arogan, saudaraku ya. Mari kita selidiki hati dan pikiran kita, bahwa orang muda itu datang kepada Yesus dengan tangan penuh harta tetapi hati yang terikat. Ia ingin memperoleh hidup yang kekal, namun tidak rela melepaskan apa yang menjadi tuannya. Jadi perikop ini tidak bertanya berapa banyak yang ada di dompetmu, tetapi siapa yang duduk bertahta di hatimu. Karena seseorang mungkin dapat memiliki banyak harta dan tetap mengasihi Tuhan, namun seseorang juga dapat memiliki sedikit harta tetapi menjadikan uang sebagai berhalanya. Itu juga bisa ya, kebalikannya ya. Yang penting kita hidup itu punya adab dan berkarakter saja. Menjadi sama seperti Kristus, saudaraku ya. Mari kita selidiki hati kita. Saya mau mengajak kita untuk duduk diam dan merendahkan hati. Sebelum kita berdoa, mari kita sadari apa yang selama ini kita lakukan. Mungkin kita melakukan hal yang semena-mena dan memperlakukan orang lain tidak baik, atau mungkin kita memperlakukan pasangan kita tidak baik. Oleh karena kita berasa kaya, kita mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak selayaknya kita keluarkan dari mulut kita. Kita merendahkan orang lain hanya karena kita punya jabatan tinggi. Kita merendahkan bawahan kita menginjak-injak dan mempermalukan mereka. Ingat, keluh kesah, ratap tangis orang-orang yang diperlakukan tidak baik oleh saudara, itu didengar oleh Tuhan, ditampung oleh Tuhan. Dan Tuhan itu Tuhan yang membalas, saudaraku ya. Maka saudara, rendahkan hatimu, memohon ampun kepada Tuhan. Dan kalau seandainya saudara menyadari kesalahan ini, saudara boleh memohon maaf juga dengan orang yang saudara perlakukan seperti itu. Ya, hati-hati. Ketika engkau berlaku seperti itu, maka engkau merasa bahwa harta atau uang adalah tuanmu. Padahal harusnya Tuhan Yesus adalah Tuanmu, di mana engkau harus menghormati Ia. Ya, punya belas kasihan dalam hidup ini. Mari kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu Saudara. Saya mau mengajak kita bersatu hati, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk meresponi firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mencelikan mata kami, yang menyingkapkan segala yang terselubung dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman ini boleh ditegur, disadarkan, boleh mendapatkan rema, hikmat, pengertian Tuhan. Kami boleh mengajarkannya juga kepada orang lain,
memberikan didikan ini kepada anak-anak orang yang kami kasihi, supaya menjadi bekal di masa tua mereka atau di dalam mereka melanjutkan kehidupan menjadi dewasa. Agar mereka bijak mengelola berkat daripada Tuhan. Kalaupun Tuhan mencurahkan atau mempercayakan kekayaan, biarlah kami tidak menjadi sombong, tetapi kami belajar tetap humble dan merasa bahwa apa yang kami miliki adalah milik Tuhan. Maka kami tidak boleh semena-mena, tidak boleh hidup berfoya-foya untuk kesenangan diri kami sendiri dan jatuh di dalam berbagai-bagai dosa. Biarlah kami hidup dengan bijak, menjadi anak-anak terang, bukan menjadi anak-anak gelap di dalam kemabukan dan cinta akan dunia ini. Tapi biarlah kami mengasihi Tuhan dan mengikuti teladan dari Kristus. Kami berjalan bersama Tuhan Yesus dan memiliki karakter Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti seri pendalaman Alkitab hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menuntun langkah kita, menerangi hati kita, dan membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali kedalaman firman yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, hidup dalam firman dan firman dalam hidupmu. Shalom.